Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Buya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berjumpa dengan Buya. Hari ini Buya akan menceritakan kisah singkat bagaimana pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Anak-anak Buya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, betapa banyak orang-orang yang membenci Rasulullah, yang menentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita anak-anak Buya, ketika Rasulullah hendak hijrah ke Madinah, maka di saat itu pun banyak orang yang ingin membunuh Rasulullah. Dikisahkan ketika itu para kafir Quraisy berkumpul melakukan satu sayembara bagaimana siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah dalam keadaan hidup ataupun mati akan diberikan hadiah yang besar. Hadiah ketika itu yang ditawarkan oleh kafir Quraisy adalah 100 ekor unta merah. Kalau kita rupiahkan anak-anak Buya hari ini, bagaimana satu ekor unta merah itu berkisar harganya adalah 90 juta rupiah. Kemudian bukan hanya itu hadiahnya, tetapi juga ditambah dengan 100 ekor kuda. Banyak hadiah yang ditawarkan bagi siapa saja yang bisa menangkap Rasulullah dalam keadaan hidup ataupun mati. Maka singkat cerita, ada satu orang yang bernama Suraqah. Maka Suraqah ini pun bersedia untuk menawarkan dirinya untuk menangkap Rasulullah dalam keadaan hidup ataupun mati. Maka anak-anak Buya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah dalam perjalanan, maka Suraqah pun dari belakang mengejar Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sebelum sampai di belakang Rasulullah, malaikat Jibril turun memberitahu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menundukkan apa yang ada di bumi untuk kepentingan dirimu." Maka ketika itu anak-anak Buya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suraqah pun sampai di belakang Rasulullah. Ketika Suraqah, singkat cerita, ketika Suraqah ingin menebas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu pula Suraqah pun terperosok ke dalam bumi. Jatuh Suraqah. Maka ketika itu Rasulullah pun tidak menghiraukannya begitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu pura-pura tidak tahu, maka Rasulullah pun pergi meninggalkannya. Maka Suraqah pun berteriak kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Rasulullah, kemari, tolong aku." Maka dengan akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun kembali datang kepada ia menolong Suraqah tadi. Ketika Suraqah sudah dibantu oleh Rasulullah yang dari terperosok ke dalam bumi tadi, maka ketika itu pula Suraqah pun ingin menebas Rasulullah dengan pedangnya. Ketika mau sampai ujung pedang Suraqah tadi mengenai kulit Rasulullah, maka ketika itu pula Suraqah pun jatuh lagi ke dalam bumi. Maka Rasulullah pun ingin meninggalkannya. Maka apa yang dikatakan Suraqah? "Muhammad, Muhammad, Rasulullah kemari. Ta'aluna. Bantu aku tidak akan membunuhmu." Maka Rasulullah dengan akhlak yang mulia dan anak mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun menolongnya. Sampai ketiga kali Suraqah pun mencoba untuk membunuh Rasulullah.
Maka ketiga kali itu pun Suraqah pun jatuh ke bumi. Maka untuk yang ketiga kalinya, apa yang dikatakan oleh Suraqah? Wahai Muhammad, siapakah Tuhanmu? Terbuat dari apakah Tuhan? Apakah dari emas ataukah dari perak? Dengan kehebatannya ia menolong dirimu sehingga aku terus-menerus jatuh ke dalam lubang yang sama. Maka ketika itu Rasulullah SAW menundukkan kepalanya. Maka ketika itu pula Jibril pun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, yaitu berupa Quran surah Al-Ikhlas yang menjawab pertanyaan dari Suraqah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah itu satu. Allahus samad. Tidak ada Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang bisa menandingi Allah, kehebatan Allah. Maka inilah anak-anak Buya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah singkat dari keserakahan orang kafir Quraisy yang ingin menentang, yang ingin membunuh Rasulullah, tetapi Allah tolong Rasulullah. Maka anak-anak Buya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Bahwasanya jadilah kita orang yang beriman kepada Allah. Ramadan tahun ini dengan usaha kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal ketika hari ini Allah berikan peluang untuk kita melipat gandakan amal ibadah kita, tetapi kita sia-siakan. Ingat anak-anak Buya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan satu wabah virus ini jangan sampai membuat kita lalai kepada Allah. Terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, terus kita berdoa kepada Allah, terus kita ikhtiar kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak Buya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua dijauhkan oleh Allah dari penyakit ini. Maka inilah anak-anak Buya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah singkat dari tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.